Dipersembahkan oleh Assalamualaikum Waalaikumsalam. teman-teman BBOH. Hari ini saya dapat temennya luar biasa gitu. Pasti kenapa ada orang ini ya, siapakah dia? Agung Zulhak ya. Assalamualaikum Waalaikumsalam, Bun. Mas. Apa kabar, Bun? Alhamdulillah. Masya Allah. Ini teman dari berapa puluh tahun yang lalu soalnya. Pasti teman-teman BBOH yang biasa nonton TV One. Ini ngelihatnya Om Agung ini mukanya identik dengan Damai Indonesiaku. Kemana aja gitu ya? Iya, kemana aja gitu. Tapi akhir-akhir ini Om Agung itu ngebantuin TV One apa terutama dalam umroh bersama UAS. UAS ya Om ya, Mantap, gitu. Mantap. Nah, kita tema hari ini sebetulnya kepengen ngobrol panjang, yaitu terutama menyangkut kalau perjalanan panjang, itu stamina pasti agak terganggu lah ya. Rasanya nggak kepengen Iya. makan, ya kan. Nah, gimana caranya sih supaya tetap fit gitu loh. Jadi kalau kita perhatikan perjalanan religi umroh dengan perjalanan religi yang lain itu tentu saja berbeda. Karena umroh kan memiliki beberapa persyaratan yang harus wajib diikuti kan, sa'i dan lain sebagainya. Betul. Nah, disinilah pentingnya ternyata perjalanan ini itu membutuhkan tenaga yang lebih Oke. dibanding sekedar ziarah ke makam siapa gitu. Nah, disitulah pentingnya kita persiapan dari Indonesia dulu nih sebelum kita keluar negeri. Nah, apa yang perlu kita persiapkan nanti gitu loh. Nah, itu. Nah, itu dia. Dan apa yang perlu kita sadari bahwa nanti ketika kita di sana kadang-kadang bahkan ini banyak jemaah haji pulang tiba-tiba batuk gitu kan. Betul. Umroh betul. tiba-tiba pulang aduh linu-linu. Nah, pertanyaannya Anda membawa produk apa dan Anda meminum obat apa, vitamin-vitamin apa gitu, Bun. Jangan pulang sampai di sana aja kita ini nih naik pesawat dari Jakarta ke Kairo aja 10 jam. 10 jam. Sampai di Kairo Iya. aja udah cuaca udah pasti beda. Pasti Iya beda kan? Iya. Apalagi bulan Agustus. Persis, Iya persis. kan? Nah, itu gimana tuh, Om? Nah, jadi memang begitu ya. Kita harus perhatikan dan menyadari bahwa kita nanti berpindah di satu wilayah yang memang berbeda cuacanya, suhunya, dan ini memang mau tidak mau sekuat apapun kita kadang-kadang tepar juga. Betul. Nah, saya suka membawa produk ini nih, Apa? Antangin. Oke, antangin Iya. habatus soda. Habatus sauda. Jadi Heeh. Bunda juga perlu kita pahami bersama bahwa ternyata selain di sini bisa menyehatkan, kita tahu bahwa antangin habatus sauda itu ada unsur habatus sauda di dalam. Oke. Habatus sauda dalam hadis pun ditegaskan bahwa habatus sauda adalah sebuah tumbuhan yang mampu menyembuhkan segala penyakit kecuali kematian. Oh. Nah, ini kan luar biasa. Kita mendapatkan asupan dari antangin habatus sauda. Heeh. Di dalamnya ada habatus sauda. Jadi kalau bisa saya katakan ada double power di sini. Nah, mungkin kita kan sering begini, Bun ya. Kita ke sana kemudian euforia, apalagi yang belum pernah sama sekali ke Mesir, Iya. ke Saudi begitu kan. Betul. Wah, akhirnya lupa makan. Padahal panitia sudah bilang apa ya, Makan mutawaf ya, ya. Nggak, gitu. waktunya makan saking senangnya kita selfie ke sana kemarin, tiba-tiba malam itu kayak pas mau tidur, aduh, Perut kembung nih. mual gitu. Nggak nyaman nih, Nggak nyaman. gitu. Nah, harus prepare ini. Oke. Jaraknya tuh it's about berapa ya, 15 menit, 30 menit lah. Udah enak begitu. Oke. Jadi apa kalau kita Iya, biasa bersendawa. bersendawa begitu, gitu. nah itu keluar apa artinya di sini terbukti gitu ya. Nah, kalau memang Anda nanti terpilih untuk bisa mengunjungi tanah suci, kemudian ke Mesir segala, jangan lupa nanti harus siap dengan antangin. Kan kalau saya lihat nih Om, buat para jamaah yang pergi umroh bersama UAS, itu kan sama antangin dikasih goodie bag Om. Itu makanya, jadi misalkan kita lupa nih ya, wah bener tadi si Agung bilang bahwa habatus sauda gitu kan, antangin habatus sauda. Santai, kita sudah kasih goodie bag yang isinya nanti JRG dan habatus sauda. Oh, jadi sudah Don't worry, disiapkan. don't Jadi udah worry. disiapkan Iya, dikasih iya. ini ya kan, antara antangin JRG, antangin habatus JRG sauda. dan habatus soda. Nanti minum bareng-bareng lah pokoknya. Oh, ini sebenarnya teman perjalanan ibadah nih ya. Persis. Apalagi saya ngelihat di itinerary-nya itu ada naik Nile Cruise, Wow. makan malam di Nile Cruise. Wah, itu kan angin biasa, angin malam Banget. kan angin gurun kan. Angin sungai. Ah, iya, dan itu kan di sekitarnya kan gurun Persis, kan, persis, gitu persis. kan. Pasti angin kencang. Sayang sekali kalau misalkan biasanya begini di atas pun kita akan ada disediain makanan gitu ya. Iya. Nah, bagaimana kita bisa menikmati makanan ketika kita merasa mual atau apa gitu. Memang dipastikan orang yang sangat culture shock begitu bisa mengalami masuk angin segala macam gitu. Jadi memang
Walaupun di kapal, di mana tetap harus ada lah, paling nggak bawa 3 atau berapa gitu kan. Biasa kan pasti kalau orang Mesir itu kan senangnya minum teh. Jadi itu ininya kayak ritualnya mereka lah kalau misal kemana-mana tuh minum teh anget. Terus kemudian juga biasanya orang Mesir itu gulanya banyak. Bener, suka manis. Iya suka manis. Bener. Kalau saya karena emang dasarnya udah manis, jadi saya nggak perlu tambah gula. Saya tambahin aja antangin. No comment. Tapi bisa loh, Bun. Ini kalau kita masukin air panas begitu ya, sebagai pengganti kopi atau teh ini bisa ya kan? Iya. Apalagi bisa dihirup gitu kan? Betul, jadi seger gitu kayak menghirup kayak minyak kayu putih gitu rasanya juga. Nah itu jadi bisa diminum secara hangat bisa ini. Kan cair juga gitu. Nah tadi itu kan kalau kita ngelihat itinerary pada saat di Mesir ya. Jadi kita itu sampai di Mesirnya pagi, ya kan, sampai di Kairo, terus kemudian jalan, habis itu malamnya makan malam di Nile Cruise ya, jangan lupa, ya kan, bawalah, kan udah dibekelin antangin, jadi bawa aja. Di situ itu bisa seduh, ya kan, seduh mau dengan teh kah, ataupun dengan air hangat, ataupun mau minum begitu saja. Secara langsung juga bisa, begitu. Nah kan habis dari situ 2 hari lah di Kairo ya, 1 malam 2 hari. Habis itu kan ke Madinah. Ya Madinah mungkin relatif lebih santai kali ya. Betul, tapi kalau kita ngelihat dari Madinah kan 3 hari sebetulnya kurang juga. Betul. Iya kan. Nah kita di Madinah ngapain aja Om? Sekarang begini, jangankan di Madinah, kita ke Mesir cuma 2 malam itu kurang banget. Apalagi Bunda kan sering ke sana begitu, Alexandria lah, di Luxor lah, kurang banget. Iya, karena kalau di paketnya umroh bersama UAS itu kan baru hanya bisa mengeksplor Kairo aja sama Giza. Perkenalan lah ya, nanti bikin paket lagi yang Mesir full. Betul, bisa ke Alexandria, bisa ke Luxor, iya kan. Jadi maksud saya dengan waktu yang sangat singkat, dengan jadwal yang sangat padat, manfaatkan sebaik mungkin. Tetapi di situ ada resikonya, kita akan lelah. Iya, betul. Itulah mengapa kita harus bawa antangin ya. Apalagi kalau kita di Madinah biasanya kan kalau orang ke sana mengejar sholat yang pahalanya kelipatan sekian ribu kan. Nah itu kadang-kadang kita nggak ingat gitu loh, bahwa tubuh kita juga perlu istirahat gitu loh kan. Terus kadang-kadang makan malamnya telat, udah disediain jam 7, kita datang jam 10. Ini kan perut kita kasihan. Soalnya kan sering kali begini, habis maghrib nanggung kalau harus balik ke hotel. Jadi ya udah nunggu habis Isya gitu. Ya udah selesai Isya itu kepengen ada tambahan baca Quran dulu ngaji gitu. Dulu, doa-doa iya. Dilama-lamain di Raudo ya kan. Begitu keluar bukan sepi loh, macet loh ya kan. Kemacetan orang juga di pintu itu Nyampe di hotel jam 10 malam, udah capek. Makanan kadang-kadang udah diambil sama. Iya, betul. Nah, itu kan artinya ya memang kita harus mempersiapkan ini. Jadi jeda waktu sebelum kita makan. Kadang-kadang kalau kita merasa begah atau masuk angin, ya udah ada jawabannya sudah jelas begitu ya. Gitu, Bun. Ya jadi rahasianya kalau Om Agung antangin habatus soda. Ya teman-teman sebentar lagi kita akan kembali bersama Mas Agung ya. Kita istirahat dulu sejenak. Oke teman-teman, tadi kita udah bicara ke Nile Cruise ya kan. Kita udah bicara tentang apa saja kegiatan kita di Kairo. Tadi highlightnya itu di Nile Cruise. Tapi setelah itu kemudian kita akan berangkat ke Madinah. Di Madinah 3 malam ya kan. Nah Madinah ini apa saja sih yang kita lakukan di Madinah? Ya nanti ada kan kita emphasize-nya adalah umroh bersama UAS. Nah ini yang harus kita manfaatkan sebaik mungkin. Ada guru yang mendampingi, ya kan, yang akan menyampaikan banyak sekali ilmu-ilmu beliau. Manfaatkan sebaik mungkin. Kan biasanya begini Bun, kalau orang sudah pernah umroh atau haji, ya udah paling ya gitu-gitu aja. Jangan sampai artinya kita mengikuti ini kan kapan lagi kita ketemu sama UAS begitu kan. Betul. Nah ini adalah satu runtutan apa istilahnya, banyak program yang harus kita ikuti. Nah satu hal yang perlu kita tekankan lagi, daya tahan tubuh kita. Itu yang saya selalu tekankan di situ. Kadang-kadang kalau kita euforia, kembali lagi, kalau kita euforia ke suatu tempat, kita dihabis-habisin, katanya di sini museum Nabi, di sini. Aduh kepengen ini. We are only human, ya kan? Daya tahan tubuh kita seperti apa, gitu. Nah, jadi sekali lagi, untuk menjaga daya tubuh itu, saya tekankan lagi, jangan lupa untuk membawa antangin, apalagi antangin habatus sauda, ya. Sekali lagi, mungkin kita bisa ulangi lagi, habatus sauda itu bisa menyembuhkan segala penyakit, ya kan? Bahkan ada yang jual habatus sauda itu Bun,
yang masih berupa biji-bijinya, tinggal telan. Tapi kan ini udah diekstrak, ya kan? Itu Jadi jintan bukan sih? iya, Jintan. jintan Arab lah istilahnya begitu. Dikeremus gitu kalau bahasa Jawa. Nah, ini udah ada apa di dalam sini. Jadi untuk daya tahan tubuh itu udah ada di dalam sini. Habatus sauda sekali lagi adalah salah satu berkah yang kita dapatkan dari Allah di muka bumi ini, ya kan? Untuk bisa mempertahankan atau menumbuhkan kembali, memulihkan daya tahan tubuh kita. Bahkan kalau ini pengalaman ya, experience ya. Jangankan daya tahan tubuh, dalam proses ru'yah pun, kadang-kadang minyak habatus sauda itu digunakan untuk menyakiti siapa yang merasuki dalam dirinya orang. Gitu. Sampai segitu tetesin di hidung begitu. Saya waktu itu tanya, sempat ada ustadz begitu ya. Ustadz, ini minyak habatus sauda katanya. Itu kan apa ya, blessing oil, minyak yang diberkahi selain apa namanya, olive oil begitu ya. Nah, itu berarti kan kita sudah mendapatkan ilmu bahwa habatus sauda ini luar biasa sekali. Apalagi Nabi menegaskan semua penyakit kecuali kematian. Kematian itu kan udah nggak bisa diikhtiarkan lagi kan. Jadi artinya kalau sudah Nabi Rasulullah ngasih kunci, ya kan, ya manfaatkan dong. Nah, apalagi sekarang sudah difasilitasi oleh antangin habatus sauda, ya kan, rasanya manis, enak, segar, ada unsur habatus sauda di situ. Nah, tadi kalau di Madinah tadi kita akan ketemu UAS ya? Ketemu UAS, akan ada tablik akbar. Oh, tablik akbar. Ya, ada tablik akbar, kemudian konon katanya nanti kalau kita baca itinerarinya itu akan di sebuah kebun kurma, ya kan? Oke, jadi tablik akbarnya di kebun kurma. Insya Allah, mudah-mudahan cuaca memungkinkan, ya kan? Kondisi memungkinkan. Nah, di situ kan saya katakan tadi, kapan lagi kita bisa get close dengan ulama kita. Sama ke ini, Raudhah. Semuanya dikawal di situ ya kan, bersama UAS. Jadi artinya kita manfaatkan sebaik mungkin. Jangan cuma begini, wah ketemu UAS, yuk kita banyakin selfie. Salah dong, banyakin nimba ilmu dong. Iya, betul. Ustaz tolong ya udah, terus di-publish gitu. That is okay, tidak dilarang. Cuman kan sayang sekali gitu loh, kapan lagi paket yang istimewa ini. Manfaatkan sebaik mungkin. Iya. Gitu. Jadi penekannya di situ, Bun. Oke. Nah, biasanya kalau di Madinah itu selain daripada ke Raudhah, terus juga ada tablik akbar di kebun kurma, itu ada ziarahnya juga? Ada. Jadi nanti ada ziarah. Makanya ini kalau saya lihat dari breakdown-nya itu memang sangat padat sekali kan. Karena waktunya nggak lama ya, 3 hari, jadi memang dipadetin. Biasanya tuh kalau kita naik bis, panitia langsung manggil, di sini kita cuma sejam doang, pindah lagi. Iya, dibatasin waktunya. Bayangin aja ya kan, dari hotel kita naik bis, terus kemudian ke Masjid Nabawi, turun lagi ya kan, naik bis lagi kemana, itu kan takes time dan makan banyak tenaga. Nah, berarti yang perlu ditekankan apa? Daya tahan tubuh. Jangan berarti dari Madinah itu sudah harus menjaga daya tahan tubuh. Harus fit lah ibaratnya Karena kan nanti kalau sampai di Mekah, wah lebih berat lagi. Itu yang kita khawatirkan. Gitu ya. Jangankan ke Madinah. Kalau kita perhatikan dari jadwal yang di Mesir, itu kan sudah padat. Iya. Ya mungkin kan ke ini, kalau kita ngelihat kalau di Mesir kan ke piramid. Ke Sphinx. Ke makam-makam para wali, Imam Syafi'i. Terus kemudian mau ke selain daripada di Nile Cruise makan malam. Kita ke pasar-pasar. Iya. Belanja terus dong. Ini kaligrafi, papirus. Kita nanti akan mendapat papirus jangan salah. Dan itu papirusnya itu nanti semacam apa ya, dibuatkan. Jadi kita minta apa katanya dibuatkan. Apalagi kita tidak bisa menemukan papirus kecuali di toko-toko tertentu di Jakarta ini ya, di pasar-pasar tertentu. Nanti di sana pasti dikasih kesempatan untuk belanja. Oke, kita turun di pasar ini pasar yang sangat terkenal sekali dan legend. Silakan, waktunya 2 jam. Are you sure 2 jam kalau apalagi mama? Kalau beli emas, beli tas gitu kan? Nggak cukup. Nah itu poinnya, kita bakal kehabisan tenaga di sana. Berarti sekali lagi daya tahan tubuh itu paling penting. Nggak cukup. Om Agung. Iya. Terus apalagi kalau kita ke Museum Mumi. Nah, iya kan kita. Gede. Iya betul. Ya kan. Rencananya kita ke situ nanti. Belum nanti, dan tidak sekedar dilihat, mungkin nanti mutawifnya akan menjelaskan.
Ini adalah mayat ya kan dari Tutankhamun. Oke, udah ngantuk begini ya. Jangan salah dong. Ya dari Fir'aun. Fir'aun, anaknya Fir'aun, istrinya, mbahnya. Itu dari gitu. satu museum itu udah berapa jam itu? Ramses dari Ramses berapa itu? Dari kalau nggak salah Ramses 1 sampai Ramses 9 ya kalau nggak salah. Itu dia. Apa Ramses 12 lupa ya saya tuh. Udah putus hubungan nasab kita. Iya, kalau dilihat di Mesir aja udah padat. Terus kemudian mungkin bisa sedikit lebih rileks di Madinah. Ya, walaupun tetap ya karena harus ikut tablik akbar, kemudian ada raudhah, tapi tetap jangan lupa bahwa menjaga daya tahan tubuh, ya kan. Oke, nanti kita mau kepengen tahu lebih lanjut soal umrohnya, ya kan. Kalau dari Madinah ke Mekah itu kalau naik bis 6 jam. 6 jam lama loh itu. Ya, iya kan. Berhenti paling di pom bensin, kamar kecil. Betul. Ya kan? Cari inilah, cemil-cemil di situ kan ya. Balik lagi ke bis. Betul. Nyampe di Mekah pasti capek. Ya, pasti. biasanya kalau udah sampai di Mekah itu udah menjelang maghrib ataupun maghrib. Belum lagi kemudian harus makan dulu, di perut dulu, ini isi. Baru umroh, ya kan? Nah, tapi sebelum perut diisi harus ingat minum dulu antangin. Iya kan? Oke teman-teman, kita istirahat sejenak. Habis itu kita akan kembali cerita tentang umrohnya di Mekah seperti apa. Oke teman-teman, tadi kita sudah bicara tentang kegiatan para jamaah yang umroh bersama UAS di Madinah. Ya, tadi juga kita sudah bahas dari Madinah ke Mekah kalau naik bis 6 jam. 6 jam. Nah, biasanya sampai Mekah itu maghrib, menjelang maghrib ataupun sudah maghrib sekitar situlah. Nah, biasanya kan sholatnya jamak gitu ya kan, gitu. Nah, habis itu pasti begitu sampai Mekah itu kan si jamaah udah jamnya makan. Jamnya makan, iya. Nah, Om Agung itu menyiasatinya seperti apa nih? Karena kan Madinah Mekah 6 jam. Lumayan jauh. Makan udah pasti agak telat karena biasanya kan sampai di hotel itu ya biasa banyak rempong, apalagi rombongan gede gitu kan. Nah, itu gimana tuh? Jadi gini, kita biasanya kalau saya lagi melakukan perjalanan seperti itu, saya tidak mau semacam roti-roti begitu ya. Oke, roti. Tapi roti yang tebel, Bun. Oke. Yang agak-agak tebelan begitu. Kalau kita biasanya kalau perjalanan itu dapat 7 days ya. Oh iya. Iya, dapat croissant. Bisa rasa coklat ataupun rasa strawberry. Jadi memang kita prepare sendiri. Kita prepare sendiri dulu sebelum kita nanti masuk ke Mekah. Apalagi 6 jam ya kan. Nggak mungkin 6 jam cuma dapat dari kotak-kotak di bis. Oke, ini makanan nggak cukup itu. Apalagi perut-perut yang gendut gede begitu kurang nih ya kan. Nah kadang-kadang saya juga begitu. Kadang-kadang juga beli semacam biryani yang kotak itu kan ada itu. Nah, kita selalu bawa di situ. Begitu nyampe Mekah, apakah kita ke hotel dulu, kita taruh barang-barang dulu, ya kan? Ya udah kita lanjutkan lagi untuk sholat di Masjidil Haram. Nah, apalagi begini Bun, kalau ngeliat prosesinya itu nanti biasanya kalau kita datang di maghrib, aneh guarantee deh, pasti akan nyambung di Isya. Oh iya. Iya kan, nyambung di Isya dan katanya di di jadwal itu ada sholat tahajud jam 2 malam. Nah, itu biasanya kan begini, kalau kita begitu sampai Mekah itu kan biasa umroh, ya kan, setelah kita makan lah ya kan, terus pada ngumpul kurang lebih kan jam 10-an, ya kan, terus kemudian mulailah umroh, selesai bisa jam 2 ya, terus habis itu sholat tahajud. Ya, istirahat bentar, tapi nggak balik ke hotel. Nggak balik. Dan lagi kalau di sana pun tidak seperti di Indonesia, memang ada toko-toko makanan yang buka, tapi kadang-kadang jam 12 sudah close. Nah ini istilahnya triknya seperti apa? Itu yang paling penting di situ kan. Jadi yang dikhawatirkan adalah kita masuk angin atau apa. Nah itu memang harus membawa bekal sendiri selain yang disediakan oleh panitia, ya kan? Ya kita bawa sendiri lah, mungkin taruh di kantong atau apa begitu. Nah tapi juga jangan lupa ada antangin juga di situ gitu loh. Taruh di kantong jangan lupa, kan dapat itu. Ransel. Tas serut. Yang bisa jadi kayak ransel gitu. Di situ. Jadi memang apalagi orang yang sudah menyadari dengan ilmunya bahwa sholat di Masjidil Haram itu 100.000 kali itu kan
kapan lagi balik lagi ke sini. Emang nanti dikasih waktu, nah, otomatis itu yang saya katakan tadi ada semacam euforia untuk menghabiskan secara total gitu kan, untuk beribadah sebaik mungkin dan semaksimal mungkin. Sekali lagi tubuh manusia itu sampai seberapa kuat sih. Nah kayak gitu kan, berarti kan sekali lagi daya tahan tubuh yang harus diperhatikan. Apalagi gini Om Agung, setelah kalau saya ngeliat itinerary-nya ya, setelah umroh pertama, besokannya tuh umroh kedua. Lanjut, iya. Karena umroh kedua bersama UAS. Bersama UAS. Iya kan? Masa nggak ikut? Sayang dong. Sayang. Masa tidur di Niatnya ke hotel? sana kepengennya bareng sama UAS Itu dia. gitu. Ya. Nah, itu pasti melelahkan sekali. Sangat melelahkan sekali. Kehilangan konsentrasi pada saat UAS nanti ngasih ceramah terus kita udah ngantuk begitu. Nah, berarti kan ngantuk, capek itu sebenarnya manajemen diri kita sendiri sebenarnya, ya kan? Apakah nanti kita ikut dari panitia yang udah disediakan randonya di situ atau kita ya udah gue tahu gue mau jalan sendiri. Nah, ini biasanya yang melelahkan tuh di sini, Bun, ya kan? Kadang-kadang nggak teratur. Ya udah saya nggak ikutan deh. Nah, itu ya memang nggak apa-apa, tapi sayang sekali gitu loh. Kapan lagi kita umroh bersama UAS gitu kan? Nah, itu dia. Habis itu ada tablik akbar lagi di Mekahnya. Ada lagi, iya kan ada lagi. Apalagi nanti kita rame-rame di situ ya. Kita berharap Anda berangkat sehat, pulang pun juga sehat. Oh iya, itu dia. Iya biasanya. Kan dapat banyak kita. Berangkat sehat, pulangnya langsung tepar gitu kan. Iya. Nah, Om Agung, kalau misalnya pasti kan ya beberapa kali saya umroh itu pasti merasakan ada ketidaknyamanan di dalam tubuh. Yeah. Walaupun udah dibilang, wah mesti jaga kesehatan segala macam gitu ya. Rasa pegalnya ada, ya kan? Betul, betul. Ada terkadang, aduh berasa kayak sumeng nih badan gitu ya. Kayak mulai mau flu nih. Iya, atau istilahnya gerges gitu ya. Pengar gitu kan. Iya. Nah, Mas Agung biasanya tuh cara mengatasi itu gimana? Jadi gini, misalkan di maghrib sampai nanti menjelang isya kita belum makan. Sekali lagi saya selalu mencoba ini. Itu yang saya katakan tadi. Setelah kita minum gitu ya, beberapa menit begitu ada pengaruhnya gitu. Baru ketika saya makan saya merasa nikmat. Tidak terus bersendawa gitu loh. Jadi itu memang beda. Terus kadang-kadang saya juga saya kasih air panas, saya masukkan air panas. Jadi sebelum makan ya, saya kasih air panas. Mungkin semua pemirsa treatmentnya beda-beda ya. Betul. Ada yang langsung diminum, ada yang pakai air panas. Nah, kalau saya taruh di teh. Nah itu enak kan? Kita hirup itu seger gitu kan? Nyebutnya teh antangin. Mau dicoba nih. Testimoni rasa. Masuk angin. Ini kita mau testimoni rasa nih. Kita coba nih ya. Wow. Boleh dicoba nih? Boleh. Mas Agung. Coba nih, bismillah. Om Agung, saya tuh biasanya panggilnya Om Agung. Giran di sini jadinya Mas Agung gitu. Tuh, ini mantap. Oke. Anda minum ya, coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, ya. Nah, makanya. Tapi sebetulnya ya, kalau minum teh nggak perlu ditambahin gula. Ini udah manis, tapi jangan banyak-banyak. Ditambahin, dicelupin ke teh. Betul. Udah. Kita keluar kota aja, saya selalu nggak lupa di situ. Di mobil biasanya saya kasih di situ. Oh gitu? Iya. Jadi kalau telat makan. Ini kayak pecinta nih. Nggak tahu ya, udah cocok ya. Maksudnya udah. Kalau udah cocok itu udah nempel di kepala gitu ya. Ini emang berasa cinten ya. Kalau yang JRG ya berarti. Kalau aku kan soalnya biasanya minum ini baru pertama kali minum ini nih. Itu. Ini yang kalau yang Hamad jadi kayaknya saya perlu ini juga. Nanti saya coba nih kemana-mana bawa dua. Bawa yang JRG, bawa yang ini. Tapi jangan salah, insya Allah nanti Antangin juga kasih sangu di sana ya. Ada tas road, ada isinya lagi. Iya, dikasih ini. Dikasih goodie bag, goodie bag gitu. Isinya ini. Saking cintanya tuh sama jamaah yang pergi umroh bersama UAS gitu. Nah, Om, kan di situ itu umroh pertama, berarti Mutawif lah yang ini kan yang membimbing. Ada Om Agung juga dong, ya kan. Umroh kedua ada UAS. Ada UAS. Habis itu ada tablik akbar. Ada tablik akbar. Bersama UAS. Berarti ada 2 kali tablik akbar ya, Om? Iya. Oke. Nanti pulang dari Mekah ke Jeddah, jadi terbang balik dari Jeddah ya? Ya, dari Jeddah. Dan jangan lupa ada lagi satu yang istimewa. Makan malam bersama UAS. Oh iya. Nah, jadi beda ini. Jadi juga ada program makan malam bersama UAS gitu. Jadi nggak apa-apa kok kalau mau makan malam bersama UAS, bawa antanginnya. Bawa, tawarin. Gitu ya. Ustaz, nyobain dong. Oke, sip. Jadi
Berarti nanti Om Agung ikut dalam rombongan ya? Insya Allah, insya Allah. Insya Allah. Oke, jadi teman-teman BPOH yang kepengen umroh bersama UAS, jangan lupa ada Mas yang ganteng ini. Masya Allah. Gitu ya. Ada bunda yang cantik ini. Makasih ya buat waktunya terima ya. kasih, Bun. Thank you banget ya. Oke, teman-teman BPOH, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dipersembahkan oleh